Siu. Qin Yichen mengendarai piton dan bergegas melewati awan. Saat kami mendekati Fast Glacial Palace, piton melambat. Qin Yichen mengerutkan kening, melihat ke belakang. Entah bagaimana dia selalu merasa diintip. Perasaan itu seperti menatap ular berbisa dalam kegelapan, membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, baik penglihatannya maupun deteksi kesadaran ilahi tidak mendeteksi sesuatu yang aneh. Mungkin ilusi. Qin Yichen berbisik di dalam hatinya dan mengalihkan pandangannya ke depan. Garis besar pulau abadi yang dikelilingi oleh kabut kristal es sekarang berada di ujung garis pandang. Di seluruh pulau abadi ini, kabut air membeku seperti kristal es, seperti penghalang alami, menjaga istana glasial besar. Melihat kristal es ini, kulit Qin Yichen bermartabat. Pikpil Sein, yang bisa duduk di meja bundar ras manusia di kehidupan sebelumnya, juga mengetahui asal-muasal Fast Glacial Palace. Menurut rumor, tidak ada Fast Glacial Palace sama sekali. Di sini, awalnya adalah Battle Domain di mana sebuah parti telah mengalami pertempuran sengit. Di Battle Domain yang luas ini, leluhur tua Hong Jun membantai semua sisi, membantai beberapa juta alien. Banyak dari mereka memiliki pembangkit tenaga suci, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dan karena pembantaian ini terlalu mengerikan, beberapa juta alien telah mati, dan air berdarah telah membasahi medan perang beberapa ribu li. Menurut legenda, karena jiwa tak berdosa mereka tidak tersebar, area ini menjadi yang paling berbahaya. Tanda seru. Setiap orang yang memasuki area ini, terlepas dari tingkat basis kultivasi, tanpa kecuali, dengan sengaja bergerak ke kedalaman medan perang, dan akhirnya berubah menjadi patung es, yang mati tanpa batas waktu, dan tidak pernah keluar lagi. Pada akhirnya, leluhur tua Hong Jun yang menembak, dan secara paksa dipindahkan ke area di mana segel diberkati. Pada titik ini, area yang penuh dengan kejahatan ini ditekan. Namun, meski begitu, di bawah area ini, ada semburan roh jahat yang terus-menerus dingin. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini juga tidak biasa orang berani terjun. Akhirnya, leluhur tua dari Fast Glacial Palace, melihat tempat khusus di daerah ini. Dia kebetulan adalah tubuh roh es yang langka, jadi Fast Glacial Palace didirikan di sini. Oleh karena itu, Fast Glacial Palace adalah yang terkecil dari 3 kekuatan puncak, dan kebanyakan dari mereka sebagian besar adalah wanita dari atribut dingin. Selama bertahun-tahun, asal-muasal Fast Glacial Palace telah lama dilupakan. Namun, semua orang tahu bahwa jika mereka ingin memasuki Fast Glacial Palace, kecuali mereka dipimpin oleh token unik Fast Glacial Palace, mereka tidak dapat menembus penghalang kristal es yang mengelilingi mereka. Di bawah penghalang kristal es, dikabarkan menjadi tempat yang mendung dan jahat. Jika Anda tidak sengaja jatuh ke dalamnya, bahkan Sein, Anda belum keluar. Ups, lupakan untuk segera mendapatkan token. Qin Yichen mengerutkan kening. Kali ini, dia tidak sabar untuk datang ke Fast Glacial Palace. Melihat penghalang kristal es di depannya, dia baru mengingatnya. Tuan tidak perlu khawatir. Ketika saya berada di sisi master sebelumnya, dia sering masuk dan keluar dari Fast Glacial Palace. Jadi saya memiliki tanda masuk dan keluar dari Fast Glacial Palace. Seolah-olah Anda mendengar kata-kata Qin Yichen, piton Moko di kakinya mengeluarkan suara. Oh, itu hebat. Mendengar ini, Qin Yichen senang, tapi tidak banyak berpikir. Toh, kata Moko, bukan tidak mungkin. Pintu bulu pedang sebagian besar dilemparkan, dan beberapa senjata dingin sebagian besar dibuat untuk orang-orang di istana Fast Glacial. Penatua Jianyumen mengambil Moko sebagai tunggangannya, dan dia sering keluar masuk. Tidak mengherankan jika Moko memiliki tanda di tubuhnya. Namun, Qin Yichen tidak menyadari bahwa ketika kata-katanya jatuh, sepasang pupil 3 sudut piton memancarkan kilau yang aneh. Oh lala. Benar saja, ketika mendekati area kristal es, Moco memiliki mulut yang besar dan merek es yang tertinggal, menyapu saluran kristal es di depannya yang memancarkan atmosfer es. Segera, ekor raksasa Moko bergoyang, bentuk tubuhnya segera mengikuti token, dan dia terbang dengan cepat ke arah Fast Glacial Palace. Oh lala. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari saluran ini di sekelilingnya. Melalui saluran tersebut, Qin Yichen dapat melihat penghalang kristal es di penghalang kristal es. Di bawah kristal es di langit, Moko juga dengan hati-hati mengikuti token I Ching, dan ukurannya juga berkurang menjadi sekitar 1 zang, karena takut tersentuh oleh kristal es. Mata Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah, hanya untuk melihat kabut putih di bawah, semacam atmosfer es, seolah-olah bahkan udara dibekukan olehnya. Jika prajurit biasa jatuh ke dalamnya, saya khawatir segera, itu akan terjadi. Berubah menjadi patung es tanpa vitalitas. Tempat ini juga merupakan penghalang alami untuk Fast Glacial Palace. Tuan, dia telah memasuki zona kristal es. Jarak 100 mil dari Qin Yichen, di aula besar, siluet terbungkus jubah hitam melintas, berbisik. Di tempat gelap aula besar, sebuah bayangan keluar, dan ketika saya mendengar berita itu sedikit tersenyum, dan suaranya sangat tidak jelas.
karena dia membawa kehancurannya sendiri. Lakukan dia secepat mungkin. Mendengar ini, tubuh pria berjubah hitam itu bergetar. Kehilangan suaranya. Tuan, dia berada di bawah perhatian gubernur. Jika Anda menghapusnya di sini, Anda pasti akan dilacak ke Anda dan saya. Kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan menunjukkan petunjuk apapun, dan dia akan menghilang secara diam-diam, dan tidak ada yang akan menemukan kita di atas kepala kita. Bayangan dinaungi, dan siluet itu menghilang ke dalam kegelapan. Di area kristal es yang mengarah ke Vast Glacial Palace, piton di udara tiba-tiba mandek dan berhenti di udara. Moko, kenapa tidak pergi? Melihat piton berhenti, Qin Yichen mengerutkan kening, dan bertanya. Guru, aku minta maaf, bisik piton di kaki Qin Yichen. Mendengar ini, hati Qin Yichen terkejut, kecemasan di hatiku tiba-tiba meningkat. Sua. Tubuh piton tiba-tiba terbalik. Qin Yichen langsung merasakan langit berputar, dan kepala serta kakinya. Ular sanca ini, ternyata ingin melemparkannya ke area Sein ini, di mana tidak ada kehidupan sampai mati. Moko, apa kamu gila? Tanda seru. Qin Yichen berubah menjadi cakar tajam dengan telapak tangannya, menggenggam sisik pitonnya, dan berteriak dengan marah. Tuan, saya tidak akan berurusan dengan Anda. Anda 10 juta jangan salahkan saya. Suara piton terdengar lagi, dan segera, tubuhnya bergetar hebat, dan lapisan baju besi bersisik terkelupas dari tubuhnya. Sua. Sisik Qin Yichen langsung jatuh, dan tubuhnya langsung jatuh ke arahnya. Berengsek. Qin Yichen dengan marah berteriak, tidak berani memiliki kepercayaan setengah-setengah, langsung memanggil True Dragon Martial Spirit, hendak naik ke udara, tetapi menemukan bahwa ada kekuatan penindasan di ruang ini, membuatnya tidak dapat menampilkan wilayah udara di semua kemampuannya. Tubuhnya masih gugur, dan dia jatuh ke tempat di mana yin dan dingin tertinggi menjadi jahat.